dari KDM 20 kakak. Alhamdulillah 20. Amin ya Allah. Tidak sangka kakak padahal kita hanya cerita. Korban gempa Flores mendapat bantuan 20 juta ya dari KDM, Masya Allah. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sampai sini, terima kasih. Udah sampai sini, terima kasih. Di Flores ya, ini di Papua. Bantuan yang dikirim dari Jabar. Aduh. Keluarganya udah meninggal katanya. 430 juta guys. Yang rusak sedang ya, yang rusak sedang saya kasih 10 juta ya. Jadi 450 ya. Yang rusak sedang 10 juta Ini guys. warganya sudah bisa tenang ya, rumah rusaknya sudah bisa diperbaiki. Kalian sudah lihat tangisan mereka, tangis bahagia mereka. Karena apa? Bahagia karena melihat harapan bahwa rumahnya akan dibangun kembali. Masih nyinyir sama apa yang dilakukan KDM. Masih nyinyir. Warga NTT Masih berterima nyinyir. kasih kok. Kalian masih nyinyir. Empati kalian masih ada apa enggak? Coba renungin lagi. Masih ada apa enggak? Masya Allah, dikirim, dikasih uangnya begitu untuk bantuan. Kebetulan kami Bukades. tidak sengaja berpapasan di depan bandara. Kami dari Raja memang rezeki dari Tuhan untuk masyarakat Desa Piga dan dapat bantuan. Ini uang cash, katanya nanti akan ditransfer lagi, baik yang rusak berat, sedang maupun ringan. Yang ini cash 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110. Ini tidak tahu berapa ini. Sekitar 110. Katanya akan ditransfer lagi, kalau tidak salah tadi bilang berapa? 250 juta. Masya Allah. Sudah minta nomornya. Terima kasih Bapak KDM. Berkat berlimpah untuk Bapak KDM dan tim yang sudah membantu Flores. Di Flores ya ini. Memang ini jalan Tuhan, bisa ketemu tanpa disengaja, tanpa direncanakan sama sekali. Terima kasih banyak. Berkat berlimpah untuk Bapak KDM dan tim. Terima kasih banyak. 400 juta cash dari KDM. Kang Dedi beri bantuan ke desa Ngolombe. Ya, salah sebut, minta maaf ya. Ngolombe. Nanti kalau minta bisa jadi ribut gara-gara uang. Tapi orang sini baik-baik. Iya, itu urusan uang orang sini. Iya, Bapak. Tapi kenapa Bapak? Masya Allah. Karena Bapak baru pertama kali bawa duit. Sebanyak itu guys, dalam apa ya kita panggil tuh? Kalau dekat sini panggil plastik bag aja. Kalau di teman-teman panggilnya apa ya? Di sini warganya ada Muslim, ada Katolik, ada Buddha, ada Kristen, ada calon istri saya. Ada pelbagai agama juga ya di desa ini. Tapi mereka itu kayak gimana ya? Tenang aja gitu. Dan sengaja ditayangkan agar Serahkan donasi KDM malah ditawari anak perempuan. Aduh, salon istri lah ya gitu. nanti kadang-kadang kalau seperti ini kasihan kepala desa. Kadang-kadang jadi korban fitnah kalau begini ya Bu ya. Ya bahaya juga kan. Jadi korban fitnah. Terus ini diagih terus ya Bapak di sini semua sama masyarakatnya. gempanya sudah bereda, bisa bangun rumah lagi, kerja lagi. Kalau mie pasti banyak yang kirim. Beras bisa dibeli lah. Tapi kalau rumah susah dibangun. Betul tidak? Aduh, rumah itu yang paling tempat berteduh lah ya kan. Mungkin bantuan makanan banyak yang sampai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ya, kita mau jalan lagi. Siapa namanya? Saudara saya ada namanya Maisaro. Maisaro. Ini kan Maimunah. Saudara saya Maimunah. tetangga saya Moemane. Moiman
Orang Sunda gini. Andai KDM nih. Pintar ya. Jawa Barat, Jawa Timur. Kenal sama saya tidak? Siapa yang nggak kenal sama KDM gitu? Pak Haji Udin. Kemana-mana Haji Udin ya ampun. Ini khas untuk bantuan pembinaan semula gitu lah ya kan, pembaikan rumah itu. Alhamdulillah, amin insyaallah. Udah dapat? Bapak tidak ada. Oh, bapaknya kemana? Bapak sudah mati, tapi bapak suruh bapak di rumah saya. Oh iya, terima kasih sama ibu rumahnya ini. Oh. Aduh, Ibu rumahnya sedihnya yang ya ini Allah. Ibu rumahnya ini yang roboh. Nah sekarang ibu sudah bisa, kalau nanti gempanya udah selesai, malah bisa dibangun sampai ke atas, diganti lagi ya. Terima kasih ya. Sehat selalu. Sampai ketemu ya. Badai pasti berlalu. Asal mana? Badai pasti berlalu insyaallah. Terima kasih. Sehat selalu ya. Nuhun. Mohon. Ya gubernur konten betul. Gubernur konten. Bagaimana? Gubernur konten ini, aduh. Nyampe. Bapak nyampe konten apa? Duh, Kang Dedi. Hah? Suka lihat konten apa? Konten tua. Terima kasih. Gubernur konten ini. Oh. Ini yang Santai aja KDM. Kalau ini disimak ya. rusak ringan. 38 kali 5 juta. Semuanya diam. 190 terus rusak berat 12 rusak beratnya nggak bisa dihuni 12 kali 20 Kalau rusak berat dikasih 20 juta gitu lah. 12 kali 20 Aduh, wah, ini uangnya ada di belakang, di dalam bag aja ya. Segitu aja lah KDM ini. Ya Allah, tangisnya. Allah. Kayaknya selesai masalah gitu kan, penduduk desanya pasti sedih. Ini pasti Pak Kades ini. Bagus ya, udah ada senarai nama-nama rumah yang rusak kayak gitu. Ini mempermudahkan tugas gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Masya Allah. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah insya Allah. ya. Yang rusak Badai sedang pasti ya, berlalu. yang Tuh rusak asuka ya sedang, daripada KDM. Saya kasih 10 juta ya, jadi 440 ya. Oke. Rusak sedang. Dan tinggal Bapak, terima kasih ya. Ini warganya sudah bisa tenang. Ya. Rumah rusaknya sudah bisa diperbaiki. Yang retak-retak sudah bisa diperbaiki. Ya. Terima kasih banyak. Semuanya. Besok aja sok masuk perwakilannya. Sok sini. Tidak ada kayak birokrasi yang berat-berat gitu ya. Udah bagi senarai namanya, bawa KTP gitulah gitu kan. Di tanda tangan gitulah. Ada masukan dari Bapak KDM tadi untuk rusak berat nominal uangnya 20 juta per rumah. Sedangkan rusak sedang 10 juta per rumah dan rusak ringan 5 juta per rumah. Dan Ya, untuk semuanya. katanya sudah serah di Bapak Kita KDM. menyerahkan uang sekarang 440 juta. Ya. 440 juta. Masya Allah. Ya Allah. Selesai. Masalah yang paling berat apabila gempa adalah rusaknya rumah-rumah gitu. Jadi Pak KDM datang beri bantuan, selesai insya Allah dengan izinnya. Bantuan rumah bisa dibina semula ya, lebih baik pulih. Tapi ada juga ramai yang dengar
kayaknya nyinyir terus sama KDM gitu kan. Mungkin ada masalahnya apa ya itu. Ada juga yang as baca ini, udah Pak KDM, mereka juga ada gubernur, pulang aja ke Jabar gitu. Kayak gimana tuh? Kan se-Indonesia. Kan kalau saudara kita yang sedang dilanda musibah, kita itu turut merasa gitu. Masa ngomongnya kayak gitu guys. Nah itu tadi kita lihat bagaimana video KDM yang datang ke Flores, ke NTT. Ini respon kepada berlaku gempa yang berlaku di Flores, dan kita lihat bagaimana begitu pantas KDM itu datang untuk menghulurkan bantuan. Dan kalau kita lihat mereka itu kayaknya untuk orang Papua ini, walaupun orang jauh dari Jabar, tapi mereka tetap kenal KDM karena konten-kontennya KDM. Walaupun dipanggil gubernur konten, tapi kontennya itu bermanfaat, memberikan gambaran kepada masyarakat sendiri bagaimana KDM itu bikin kerja gitu. Dan ternyata bantuan cepat dari KDM itu melegakan perasaan mereka. Mereka itu lagi gempa, dan pasti kerusakan yang paling besar adalah rumah, tempat tinggal gitu, tempat mereka berteduh, berlindung. KDM datang bawa harapan buat mereka, kayak rumah mereka bisa dibaik pulih gitu kan, dengan segera, kadar segera, dengan diberikan bantuan. Dan suka sekali kayak gimana orang di Papua ini bekerja, Pak Kadesnya gitu kan, udah siap senarainya, rumahnya yang rusak parah, yang rusak sederhana, yang rusak ringan, udah siap semuanya senarai-senarainya. Justru itu nggak terlalu ada isu diskriminasi atau isu-isu birokrasi yang memperlambatkan prosesnya. Dan itu sesuatu yang perlu dicontohi gitu. Pemimpin yang mementingkan kepentingan masyarakat, walaupun mereka itu jauh ya jaraknya dari Jabar ke NTT, tapi mereka itu kayaknya pemimpin seperti KDM ini punya hati nurani yang luar biasa, ya, punya perasaan kayak manusia yang luar biasa gitu. Dan suka bagaimana masyarakatnya juga menghargai, masyarakat Papua menghargai KDM, dan mengharapkan agar para pejabat yang lain juga respon cepat kepada semua isu permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera, butuh tindakan segera, respon segera gitu kan. Kata KDM, mungkin bantuan makanan mungkin akan banyak yang sampai, tapi untuk memperbaiki rumah kediaman itu mungkin agak lambat. Justru itu fokusnya itu untuk membantu dalam memperbaiki tempat tinggal mereka gitu. Tapi itu yang kata tadi, ada ramai yang nyinyir ya, yang kayaknya urus aja urusan masyarakat sendiri di Jabar, jangan kepo-kepo ke tempat lain gitu. Padahal Als ini mikir, kalau itu kan kalian tuh se-Indonesia, satu Indonesia itu kan kalian tuh kebersamaannya tuh sama gitu, kenapa mempersoalkan tindakan KDM? Oke, mungkin teman-teman Als di channel ini atau yang sedang menonton ini punya pendapat masing-masing atau punya sesuatu yang ingin disampaikan kepada As untuk menjelaskan keadaannya kayak gimana gitu. Boleh tuliskan aja, tinggalkan komentarnya agar kita semua bisa tahu apalagi gitu kan. Mungkin As ada juga yang tidak tahu ataupun info yang As tertinggal bisa dikongsikan juga. Oke, untuk ini As sangat mengharapkan agar penduduk di Flores, di Papua diberikan kesabaran, karena setiap perkara yang berlaku ini ujian ini pasti ada hikmahnya. Kata Kang Dedi tadi, setiap badai pasti berlalu insyaallah. Dan jangan lupa untuk terus sama mendoakan saudara-saudara kita di Papua. Oke, sampai ketemu lagi di lain video insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.